Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ma'al ardi ora ana iku ing dalem dhuwur bumi rajulun utawa lanang yaqulu kang ucap rajul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah ilahu firat kejaba den ngapura apa dzunubuhu pira-pira dosane rajul. Wa ing kana senajan ana apa dzunub iku misla zabadil bahri sepadane umpruke segara. Abu Sa'id radhiyallahu anhu istaksiru ngakehna sira kabeh minal baqiyatis sholihati saking baqiyat as-sholihat. Rupane apa baqiyat sholihat? Allahu akbar wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Abu Salim radhiyallahu bakhin bejo temenan, li khamsin maring perkara 5. Ma'as qalahuna gawok bangetake abot apa ma ing khamsun fil mizani ing dalam timbangan akhirat. Sangat memberatkan timbangan akhirat ini ucapan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Waladus sholih lan anak kang soleh ya tawafa kang mati sapa waladus sholih lil muslimi maring wong muslim. Baya tasibuhu mongko golek ganjaran sapa muslim ing waladus sholeh duwe anak soleh mati. Abu Umamah wa Abu Hani radhiyallahu anhuma subhanallah takdilu bandingi apa subhanallah mi'ata raqabatin ing 100 budak min waladi Ismail saking anake Nabi Ismail. Alhamdulillah walhamdulillah iku takdilu bandingi mi'ata faros 100 jaran musarajan kang haliden kendhalekaken mulai jamatan yo den kendhalekaken. Maksudnya itu kuda yang siap perang, siap tempur, disedekahkan untuk perbendaharaan jihad. Tahmilu kang gawa apa mi'atu faras alaiha tuhmalu kang den gawe mot-motan apa mi'atu faras apa alaiha mi'atu faras bisa bilain dalam dalane Allah. Wa akbar ta'dilu bandingi mi'atan 100 budak min Ismail wahum utawi walad Ismail itu Adnanun Sayyid Adnan kakeknya Nabi. Jadi kalau anak-anak Ismail berarti kan kakek-kakeknya Nabi, karena Nabi nasabnya sampai Nabi Ismail. Memerdekakan kakek-kakeknya Nabi kan luar biasa. Misalnya kakeknya Nabi budak kok dimerdekakan kan luar biasa. Lima zidi fadhim krono tambahi keagungane waladu Ismail. Wakil jarikil anakul rakabatin saat temani saben-saben budak minhum sangking waladu Ismail ku tak dilumbandingi apa rokobah asrori kopin yang 10 budak. Jadi kalau membebaskan budak dari keturunan Nabi Ismail itu perbandingannya 10 budak dengan biasa orang biasa. Kalangan disebut Al Hasanul Basri bainama rajulun ing dalem semangsane utawa wong lanang iku naimun turu sapa rajul ra'ani ngali rajul film dalam mimpi anna munadian saben wong kang undang-undang undang munadi fisang dalam langit ya ayuhannas menungso khudu ngalapo sira kabeh silah fasaimu senjatane ngaget sira kabeh
Jadi Hasan Al-Basri meriwayatkan ada orang tidur mimpi, terus ada orang tidur mimpi seakan-akan ada orang memanggil dari langit, pengumuman dari langit, wahai manusia, ambil senjata untuk melindungi kalian. Fa'amida mongko nejo sapa anasu menungso fa'akhadhu mongko alapnas asilha ing pedang atau senjata. Hatta anna rajula saenggo sak temene wong lanang iku layaju yekti teka sapa rajul wa mamahulan ora ana iku sertane rajul ila asa kejaba tongkat. Wah, pengumuman dari langit, semua orang mencari senjata seadanya. Ada yang hanya bawanya tongkat. Fanada mongko undang-undang sapunatun minas sama isangking langit laisa hadza silaha fazaikum. Laisa ora ana apa hadza iki iku silah fazaikum senjatane ngeget sira kabeh. Faqala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang ahli ati saking ahli bumi. Wa ma silahu fazaina wa ma iku apa silahu fazatai senjatane ngeget kita, bukan ini senjata kalian itu. Nah terus apa kata penduduk bumi ini? Qala la ilaha illallah wa subhanallah wa allahu akbar walhamdulillah. Wa qala ngucap sahabatun sebagian ulama kuna sak temene kita iku nujalisu ngawari lungguh kita Utsman Al-Batta ing Syekh Utsman Al-Batta. Para mata ing sansane mati sapa Syekh Utsman, roa itu ningali ingsun hu ing Utsman dalam mimpi. Kultu mengucap ingsun lahu malik Utsman kaifa ra'aita ma kunna fihi kaifa ra'aita kepiye ningali sira ma ing kahanan kuna kang ana kita fi dalem ma. Jadi Syekh Utsman sudah wafat ini. Sudah wafat, akhirnya orang mimpi ketemu Syekh Utsman, ditanya, "Kalau menurutmu keadaan kita ini sekarang ini bagaimana di dunia ini menurutmu itu?" Qala jawabi sapa Utsman batilun batil, buruk semua. Lam ajid ora nemu ingsun khairan ingkang luwih bagus min subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Enggak ada yang lebih baik dari tasbih, tahmid, takbir. Wa ra'alan lan ningali sapa badum sebagian ulama Al-Khalil bin Ahmad ing Syekh Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini gurunya Imam Sibaweh, guru ilmu nahwu, guru nahwu. Yang dalam alafiyah itu wahwa bisabqin haizun tahdila mustaujibun sana iyal jamila, itu wakilah itu untuk Syekh Khalil bin Ahmad. Fil ma'nani dalam mimpi faqala maka ngucap sapa badum lahum maring Khalil maiku utahe apa hal kau utahe tingkah sira. Faqala maka jawab Syekh Khalil bin Ahmad lam ara ora ningali ingsun sayang suci fil adzan akhirat anfa kang luwih manfaati min qouli subhanallahi walhamdulillah wala ilaha akbar. Setelah beliau ini uzlah, beliau menemukan ilmu baru Syekh Khalil itu. Jadi kalau ilmu bahasa, ilmu lughat itu beliau menguasai pakarnya. Setelah itu menemukan ilmu baru lagi, yaitu ilmu arud untuk syair-syair. Nah, itu ternyata setelah meninggal, menurut beliau yang manfaat bukan ilmu-ilmu seperti itu, tapi ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa kana ana bin sapa ba'du salaf, sebagian ulama salaf ida sama dalam nalika ba'du salaf asal yang kang takon
yaqulu ngucap sapa sa'il man yuqridu maha qardan hasana man taisapane ku yuqridu kang utangi man Allah ing Allah qardan ing utangan hasan kang bagus. Ya, Al-Quran kan ada itu. Kok ngutangi Allah itu bagaimana? Maksudnya nanti Allah bakal membayar dengan paling baik. Allah itu maha dermawan. Qala ngucap sapa ba'du salaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya utai subhanallah walhamdulillah iku qardu utangan al-hasanu kang bagus. Anas radhiyallahu kala ngendika ja'a wis teka sapa Arabiyun wong Arabi wong Badui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangko ngucap sapa Arabi ya Rasulullah alimni khairan ya Rasulullah alimni mugi mulang tuan ingsun khairan ing kebagusan. Nah, orang Badui ini orang dusun, orang pedalaman, biasanya kurang tahu tata krama biasanya. Ini berapa banyak Nabi itu cara bergaul dengan orang Arabi ini, dengan akhlak beliau ini. Ini ada orang nanya begitu, orang Badui, orang pedalaman. Fa akhadha mongko ngalap sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biadi kelan tangane Arabi. Dipegang tangannya oleh Nabi itu. Ini berarti cara beliau berakhlak dengan orang yang kurang bisa tata krama. Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus diajari baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Fa'aqata mongko bundeli sapa Arabi ala yadihi ing atase tangan Arabi fatafakaro mongko mikir-mikir sapa Arabi terus dihitung-hitung tangannya ini budal-budal hitung tangan ini gegam tangannya ini ngitung-ngitung ini fatafakaro mongko mikir-mikir sapa Arabi subaraja nulim balik sapa Arabi fatabassama mongko mesem sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngucap Nabi ngendika Nabi tafakkara mikir-mikir sapa al-baisu wong kang ora ngarepno apik. Diarai apik ya wis. Diajari kebaikan ya wis. Dihitung-hitung. Wa ta bais iku aladi wong layar cukang ora ngarepno sapa aladi khairan ing kebagusan. Faja moko teka sapa Arabi datang balik lagi nih. Wa qala ya Rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadi utaiki kalimat iku lillahi kanggo Allah. Nah, ini kan Allah semua, mengagungkan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, memahabesarkan Allah, semuanya untuk Allah. Pama moko iku apa li kedue ingsun, lah saya dapat apa? Arabi begitu pikirannya hati. Pikirannya untung lah, saya untungnya apa? Ini semuanya punya Allah, ini semuanya yang dapat keuntungan Allah. Pikirannya Arabi begitu. Faqala mangko ngendika lahu maring Arabi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Arabi idza qulta dalam nalikane ngucap sira subhanallah qala mangko bakal jawabi sapa wa sadaqta bener sira. Wa idza qulta dalam nalikane ngucap sira alhamdulillah qala ngendika sapa Allah sadaqta bener sira. Wa idza qulta dalam nalikane ngucap sira la ilaha illallah qala ngendika sapa Allah sadaqta bener sira. Wa idza qulta dalam ngucap sira wa akbar qala ngendika sapa Allah sadaqta bener sira. Wa idza qulta dalam ngucap sira Allahumma ghfirli tambahi berarti ini untuk kamu, untuk saya ini Allahumma ghfirli. Allahumma doa ighfir mugi ngapura Tuhan limaring ingsun. Kala ngendika sawah qad fa'altu teman-teman agawe ingsun.
Wa idza qulta la ing dalem nalikane ngucap sira Allahumma arhamni mugi melasi Tuhan ingsun kala ngendika Allah qad fa'altu. Wa idza qulta dalem ngucap sira Allahumma rzuqni mugi ngrezekini Tuhan ing ingsun kala ngendika Allah qad fa'altu. Kala ngendika sapa rawi fa'aqada mongko bundeli sa Arabi ala sepitu riyadi ing dalem tangane Arabi sumawala nuli lunga sapa Arabi dihitung-hitung sa Arabi ini saya dapatnya 1, 2, 3 dihitung bundelnya tuh beli 7 bulan ini maksudnya begitu. Saya dapat apa ini? Oh dapat ampunan, dapat rahmat, dapat rezeki. Wis dapat pulang ya. Arabi. Mu'ad bin Anas ala ukhbirukum eleng-eleng awe habar ingsun isra kabeh an wasiati Nuhin saking wasiate Nabi Nuh ibnahu ing anake Nuh hina hadaru jam nalikane hadir ing Nuh opal mautu mati ketika Nabi Nuh sakaratul maut ini memberi wasiat kepada putranya. Kala ngendika sapa Nuh ini sak temen ingsun iku wahibun wong kang aweh laka maring sira arba kalimat ing papat pira-pira kalimat min qayyamis samawati saking pira-pira tiange kang jumenengaken pira-pira langit wal ardi lan bumi wahya utawi qayyamus samawati wal ard iku awalu kalimatin kawitane pira-pira kalimat duhulan apane manjinge ala Allah ing atase Allah wa akhiru kalimatin lan akhire pira-pira kalimat apane hurujan metune min indi saking ngarsane Allah walau wuzin lamun den timbang bihina kelan kalimat apa amalu bani adama pira-pira amali bani Adam anak turune Adam lawazanat hunna yaktine bakal nimbangi timbangan apa kalimat ing amalu bani Adam. Ini pahalanya subhanallah, pahalanya zikir itu kan besar sekali kalau dalam hadis-hadis ini. Yang jadi masalah itu diterima atau tidak oleh Allah gitu. Seorang wali itu kalau saya tahu satu tasbih saya ini diterima, ini semua orang di balan sini tak kasih makan bubur daging semua. Kalau tahu satu tasbih tahu diterima oleh Allah, nah, kita nggak tahu. Fa'mal mongko ngamal sira bihina kelawan kalimat pastamsik lan amr cekelan sira kabeh. Ini kalau semakin memperbanyak kita nggak tahu mana yang diterima, nggak tahu. Makanya perbanyak karena nggak tahu mana yang akan diterima. Hatta talqani sehingga ketemu sira ing ingsun nanti kamu amalkan ini, peganglah ini. Kata Bino, sampai nanti kamu ketemu saya, mati ketemu saya. Maknanya seperti itu. Antakula yang kau ngucap sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha wa akbar walladzi utawi walladzi demi zat nafsu Nuhin kang utai nyawane Nuh biadi dalam astane alladzi lau anna samawati lamun sa'ira langit wal ardalan bumi wa malan perkara bina ing dalam samawat ardi amalan perkara tahta ing dalam ngisore samawat ardi Uzinna den timbang apa sang ahli lahir biha ulail kalimati kelan kono kalimat lawazanat hunna yaktine ngimbangi apa kalimat ing as-sama adiyama fihina atamla'u baina samawati wal ardh kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatan rahman atau riwayat
tamla'u baina samawati wal ardi, memenuhi langit bumi. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi. Wa rawalan nyatakan sapa al ustad Abu Ishaq As-Salafi fi tafsir dalam tafsiri fi qaulihi ta'ala wal dzakirina allaha katsiran waz dzakirat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Abbas ja'a rawuh sapa Israfil malaikat Israfil ila nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangko ngendika sapa Israfil ya Muhammad Muhammad. Israfil ini kan peniup trompet. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, ditambahi adada ma alima wa zinata ma alima wa mil'a ma alima, tambahnya itu adada ma kelawan wilangane wirid zikir alima kang ngawruhi Allah sebanyak bilangan yang Allah ketahui. Berapa bilangan yang Allah ketahui. Wa zinata lan timbangane perkara alima kang ngawruhi sapa Allah, setimbangan seberat timbangan yang Allah ketahui. Wa mil amalan ngebak-ngebak ini perkara alima kang ngudani sapa Allah, sepenuh-penuhnya perkara yang Allah ketahui. Man sapane wong kala ngucap manha ing kalimat kata mongko bakal nulis awal maring man sitahi salen ing 6 pira-pira tingkah, faedahnya 6 perkara. Rupane kutiba den tulis man minaz zakirin allaha katsiran wa zakirat, dihitung termasuk ditulis termasuk ayat tadi itu yang dipuji Allah. Wa huna utai kalimat iku afdhalu utama min dzikrin tinimbang dzikir filai dalam wengi wa nahari lan rino, lebih utama dibanding zikir siang malam. Wa kana lan ana iku lahu kediman apa gorosun tanduran wit-witan penting swarga, menjadi tanaman surga. Wa tahatta lan dadi ajur manhu sangking man apa dulu-dulu dosane man, kaya tahatu kaya oleh rontok apa waroko sejarati godhonge wit alya bisati kang garing. Wayan dulu lan ningali Allah ilaihi maring man, wa man sapane wong yang dulu kang ningali Allah ilaihi maring man lam yu'adzibu moko ora bakal ningali Allah ing ora bakal nyiksa Allah ing man. Barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat maka tidak akan disiksa. Kalau ketika sapa Syekh Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama, gurunya Ibnu Daqiqil Id rahimahum, muga-muga masih ing Syekh Izzuddin sa'wa fi kitabin dalam kitab Kasyful Ghita lil Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Iklan ngalo sira ana hadil kalimat satemene ikhlas pira-pira kalimat iku tastan mengko apa kalimat alama ing atase perkara dalat kang nuduhaken apa kalimat ahli sema. Dalat kang nuduhaken apa fa'il iku. Dalat kang nuduhaken sema apa al asma'u pira-pira asma atis atau sing kang 99. Jadi kalimat ini adalah tercakup meringkas dari 99 asmaul husna. Allati ya asma sama kang jenengi Allahu biha kelawan alatin nasa dheweni Allah fil Qur'an dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna itu. Bahwa rodat lan tumeka apa asma fa'il itu. Wa rodat lan tumeka bihi kelawan ma apa asunatu hadis. Terus kemarin itu kalimat asmaul husna itu. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi wa asma. Kala ngendika sapa Sayyid Ibnu Salam. Kala ngendika sapa Izzuddin bin Abdissalam wa asma'u ta'ibur asmane Allah iku mundari jatun kalebu fi hadhil arba'in dalam ikilah papat
al kalimati pira-pira kalimat. Jadi 99 asmaul husna itu terangkum dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwata illa billah. Al kalimatul ula kalimat pertama iku subhanallah wa makna tekmane subhanallah fi kalamil arabin dalam kalam Arab iku atanzihu bersihaken nyucikaken wasalabulan dedel kaya mengko te subhanallah iku mustamilatun mengku ala salbin naqsi ing atase dedel ngilangi cacat kurang aib wal aib lan yo aib fi dari Allah wa sifati sifati Allah menghilangkan semua aib cacat bagi zat dan sifatnya Allah, itu maknanya subhanallah. Fa makana mongko te perkara kana asma sang asma Allah iku salbiyan dedel bahwa mongko utai makanan sesuatu iku mundarijun kalebu tahta hadil kalimati ing dalem ngisore ikilah kalimat ka ismihi kaya asmane Allah rupane al-Qudus datang maha suci. Jadi semua nama-nama Allah yang berfaedah salbi itu menghilangkan aib, menghilangkan kekurangan. Misalnya nama Al-Qudus, Allah yang maha suci dari semua aib dan cacat, berarti masuk dalam subhanallah. Wa utawi al-Qudus iku at-tahiru zat kang suci min kulli aibin saking saben-saben aib. Wassalami lan asma assalam Allah maha selamat. Selamat dari apa? Dari semua kekurangan. Wa utawi iku ala zat salimah kang selamat Allah min kulli afatin saking saben-saben ponco boyo. Gak ada yang bisa mengganggu Allah, gak ada mengganggu atau membahayakan Allah, itu gak ada yang bisa. Al kalimatu saniyatu qaulu alhamdulillah wa ya alhamdulillah iku mustamilatun mangku ala durubil kamil sepira-pira maceme sempurna lidati maring zat sifat Allah. Jadi kalau alhamdulillah ini mencakup nama-nama Allah yang semuanya menunjukkan kesempurnaan zat dan sifat. Fama mangko te perkara kana kang ana apa maikum asas asmane Allah mutadzaminan iku yang tau den nggih. Fama mangko kana kang asas asmane Allah iku mutadzaminan mengkulil isbati maring netepno. Alhamdulillah mencakup nama-nama kesempurnaan. Kal alimi kaya zat kang maha ngudaneni maha tahu, wal qadir maha kuwasa, wasai maha midanget, wal basir maha ningali. Jadi Allah maha tahu, berkuasa, maha mendengar, maha melihat, semuanya dalam alhamdulillah. Karena pujian kesempurnaan. Bahwa mangko utawi makana iku mundarijun kalebu tahta hadil kalimati ing dalam ngisor ikilah kalimat. Al kalimatu salisatu kaping telu iku faqad nafaina mengko temen nafekno kita biqaulina kelan ucapan kita subhanallah kul aibin ing saben-saben aib aqalnahu kang iso mikir duweni akal kita ing kulo aib. Jadi ketika orang mengucapkan subhanallah itu semampu akal kita menafikan semua aib misalnya yang tersirat dalam akal. Kalau orang mati berarti aib, Allah nggak mungkin mati. Kalau bodoh itu aib, Allah nggak mungkin bodoh. Sifat-sifat mustahil itulah semampu akal kita. Wa kullan naksin dan saben-saben celok kekurangan fahimnahu kang mahami kita ing kulo naksin wa asbatna lan netepno kita bilhamdi kelawan muji kulla kamalin ing saben-saben kesempurnaan arafnahu kang ngawuri kita ing kulla kamal wa kulla jalan sekabane kagungan adraknahu kang nemoni kita ing kulla jalal.
semua kesempurnaan, semua keagungan yang kita tahu, yang kita bisa akal, yang kita bisa pikirkan, itu pasti Allah berhak mendapatkan itu. Wa waru amala ing dalem budine perkara nafainahu kang nafekno kita ing mau adruknahu kang nemoni kita ing ma sya'na azimin kelawan agunge tingkah qadwa bakang teman-teman samar apa sya'nu azim ana saking kita. Ada sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan, ada mungkin di luar akal kita, aib yang kita nggak tahu. Allah pun pasti nggak mempunyai aib tersebut. Ada di luar akal kita kesempurnaan yang kita nggak tahu. Allah pasti mempunyai hal tersebut. Wa jahilna ulan bodoh kita ing sya'nun azimitakihi kelawan hakikate sya'nun min jalalin saking keagungan ila jamalin maring kebagusan. Allah itu pokoknya dari jalal ila jamal, adanya cuma besar dan indah, besar dan bagus itu Allah. Biqaulina kan ucapan kita Allahu Akbar, ini maknanya Allahu Akbar. Jadi ketika mengucapkan subhanallah walhamdulillah, ini tercakup dalam Allahu Akbar. Wa ya utai Allahu Akbar iku al kalimatu kalimat asal tu bi makna ajal. Ajal ya bener. Mana fainahu maing perkara nafainahu kang nafekno kita ing menafikannya berarti subhanallah. Wa asbatna ulang ngetepno kita ing ma berarti alhamdulillah. Terus ditutup Allahu Akbar. Subhanallah dari semua kekurangan, alhamdulillah segala kesempurnaan, Allahu Akbar penutupnya ini yang tidak mampu akal kita, kekurangan yang nggak mungkin kita bisa pikirkan, itu pun Allah nggak akan mempunyai itu. Allahu Akbar. Atau kesempurnaan yang kita nggak mungkin bisa pikirkan pun Allah mempunyai itu. Allahu Akbar maknanya mencakup Allahu Akbar ini. Wa dzalika uta mengkono mazkur iku makna qauli makna dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la uhsi sanaan alik anta kama asnaita ala nafsik. Itu maknanya Allahu Akbar itu tidak bisa kita ini memikirkan semuanya perkara celah, tapi Allah pasti nggak punya itu. Tidak bisa akal kita ini memikirkan semua kesempurnaan, tapi Allah pasti punya itu. Ini semakna dengan hadis Nabi ketika memuji Allah, memberikan sanak, memuji Allah itu sanak ngalem. La usi ora iso ngitung ingsun sanaan ing pengalem alika atas Tuhan. Saya tidak bisa ya Allah menghitung pujian untuk Engkau. Antau tai Tuhan iku kamasnaita kaya oleh ngalam Tuhan ala nafsi kaya asa dewi Tuhan. Pokoknya Engkau ya Allah itu seperti apa yang Engkau memuji dirimu sendiri. Karena kita mau memuji dengan lengkap pun nggak mampu. Pokoknya Engkau ini ya Allah, keagungan Engkau ya Allah, pujian Engkau ya Allah, sebagaimana Engkau yang lebih tahu bisa memuji dirimu sendiri. Fama mengkote perkara kana kang ana apa min asal sanging asman awa iku mutadaminan mengku bimadhin kalan muji. Fa upama ing dalem dhuwure perkara arafnahu kang awre kita hu ing ma wa adraknahu lan nemoni kita ing makal a'la kaya sifat luhur. Misalnya ada sifat Allah ala maha tinggi. Maha tinggi Allah itu, maha luhur. Seluhur apa, setinggi apa, ya nggak mampu otak kita. Tapi Allah punya itu. Wakal ali ya moho luhur pada maknanya. Wal mutalan mohoku mau luhur. Allah ini maha
maha bersifat. Jadi muta'ali itu mutawaah ya orang yang sorof, orang yang berpredikat ali namanya muta'ali, berpredikat a'la namanya muta'ali. Bergelar ali, bergelar a'la maknanya muta'ali. Fa huwa mongko utawi ma iku mundarijun kalebu tahta qaulina dalam ngisore ucapan kita Allahu Akbar, Allah yang maha tinggi yang kita tidak mampu bisa bayangkan ketinggian keluhurannya. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana fil wujudi dalam wujude min hadasya min hadza saking iki apa saknuhu tingkai Allah iku yakinan yakin nafaina mongko nafekno kita ayakuna yen to ana fil wujudi ing dalem wujude sapa man wong usyakiluhu kang bandingi sapa man ing Allah wa yunadhu lan yo bandingi man ing Allah. Kalau sudah kita yakin bahwa Allah itu maha tinggi, maha besarnya, maha luhurnya itu sampai nggak masuk akal kita, maka otomatis berarti yang wujud ini nggak ada yang bisa bandingi Allah. Wong Allah itu nggak bisa kita akal. Terus yang bisa kita akal kok bandingi, mustahil. Nah, kok orang kok nyembah makhluk? Maka nafi nggak mungkin ada dalam yang wujud yang bisa kita akal kok bandingi yang tidak bisa kita akal. Fahatokna mongko nyatakno kita dari kae mengkono nafaina ayyakuna fil wujud ma yusyakil wa yunadiru biqaulina klan ucapan kita la ilaha illallah. Setelah kesimpulan subhanallah mensucikan dari semua aib cacat yang bisa kita akal maupun tidak bisa akal, alhamdulillah memuji dengan kesempurnaan yang bisa kita akal maupun yang tidak bisa kita akal. Lalu Allahu Akbar, yaitu Allah maha tinggi dari semua perkara yang bisa kita akal maupun tidak bisa kita akal, maha besar maha segalanya, ditutup tercakup dalam la ilaha illallah. Kita akui isbat sudah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Wa ya la ilaha iku al kalimatu kalimat arabiyatu kaping 4. Fa innal uluhiyata mengko sak temne sifat kepangeranan iku tarji'u bali uluhiyah ila istihqaqil ubudiyyah maring amrih hak den sembah. Kalau sudah seperti itu, kesimpulannya Allah ini orang kang wajib den sembah iku maujud. Orang maknanya dulu kan begitu. Itu adalah uluhiyah tarji'u ila istihqaqil ubudiyah. Fala yastahiqu mongko ora amrih ngaki al-ubudiyah den sembah ilaman kejaba zat itasofa kang persifatan man bijami maklan sekabehane perkara zakarnahu kang nutur kita ing ma. Kalau masih bisa diakal, tidak berhak disembah. Nah, kalau masih berhak diakal, kalau masih bisa diakal, berarti sama dengan kita, podo-podo makhluk. Apalagi kok yang nggak punya akal kok disembah, itu kan bodoh banget. Watung nggak punya akal disembah, pohon nggak punya akal disembah misalnya. Kok disembah itu kan berarti bodoh banget. Wong di bawah kita, Allah itu di atas kita yang nggak bisa kita akal. Harusnya begitu, dan bersifat dengan segala macam kesempurnaan yang bersih dari semua macam kekurangan, yang maha tinggi yang tidak bisa kita akal dan bayangkan. Itu baru bisa disembah. Fama mengkotai perkara kana kang nampa min asma'i kana kang ana sing asma'i iku mutadaminan mengku lil jamaring sekabehane al ijmal ing atase global,
secara full tadi itu kuabeh, mulai dari sifat-sifat yang tadi itu, sifat bersih dari kekurangan, sifat segala kesempurnaan, sifat segala keagungan, keunggulan, itu masuk dalam lafadz satu, kal wahid, Allah maha tunggal, al ahad, ijen tunggal. Makanya ketika surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kenapa kok ahad? Ahad ini puncak dari semuanya, puncak dari segala macam kesempurnaan, puncak dari segala macam bersih dari kekurangan, puncak dari maha ketinggian, maha keluhuran yang nggak bisa kita pikirkan. Berarti hanya satu-satunya, al-wahidul ahad, Allah itu. Wa dzil jalali wal ikram, lan sifat dzil jalali wal ikram duweni keagungan lan kemuliaan. Bahwa mongko utawi ma iku mundarijun kalebu tahta qaulina ing dalem ngisore ucapan kita la ilaha illallah, dalam sekali maknanya. Ternyata makna la ilaha itu dalam sekali kalau ulama yang membeberkan. Tapi kalau cuma diterjemahkan, cuma diartikan tiada Tuhan selain Allah, ya biasa nek terjemahan begitu. Tapi kalau dibeberkan seperti tadi itu, seperti Syekh Izzuddin bin Abi Salam, luar biasa maknanya, ternyata luar biasa maknanya ini. Wa inna mastahaqan sing haki sapa Allah al-ubudiyah den sembah lima kromno perkara wajib kang wajib apa lahuman Allah min ausafil jalil saking perkara sifat keagungan wa nu'til kamal perkara sifat kesempurnaan. Jadi Allah itu dengan sendirinya karena bersifat jalal wal kamal maka wajib disembah. Alladzi zat la yasifu kang ora iso nyifati ing alai sapa Allah sunang apa do nyifati. Sampai Allah punya sifat-sifat yang tidak mungkin kita bisa sifati, di luar nalar, di luar akal Allah. Kita ini jangankan memikirkan Allah, memikirkan ciptaan Allah saja sudah di luar nalar. Memikirkan malaikat di luar nalar yang nggak terlihat. Yang terlihat memikirkan langit kedua misalnya, tidak pernah kita lihat langit kedua itu. Yang baru kita lihat langit pertama saja belum ada yang sampai ke sana. Kok mau memikirkan, mau enggak nyampai di akal. Ada orang misalnya seumur hidup pengen bisa sampai langit pertama itu, sampai mati nggak mampu, sampai habis juta-juta dolar misalnya, bermiliar dolar apa mulai rupiah, nggak mampu itu mencapai langit pertama. Wala yaudulan ora iso ngitung ing alladzi sab'atunya wong kang padha ngitung. Jadi kalau menurut ulama ahli tauhid, sebenarnya sifat Allah itu tidak hanya 99, tidak hanya sifat wajib, tapi tidak terhitung, nggak bisa dihitung, nggak mampu menghitung. Hitungan jebol, komputer jebol, kalkulator jebol kalau mau menghitung sifat-sifat Allah itu sebenarnya. Tapi kenapa kok kita menghafalkan 99? Karena itu yang diperintahkan Nabi. Kenapa kita memahami sifat wajib? Karena itu yang disebutkan dalam dalil-dalil, dirangkum sifat wajib 50. Itu karena yang bisa dirangkum oleh ulama, yang bisa dicakup oleh akal kita 50 itu. Yang di luar 50 itu di luar akal, makanya nggak wajib. Di atas 99 itu nggak disebutkan Nabi, makanya nggak wajib. Wala ya'uduhul adun. Faidah itu taikiyun faidah. Wami melan sangking ucapan donga zikir yuqalu kang den dikaken diucapaken apa mabada salat sundang salat subuh. Apa yang dibaca salat subuh itu apa? Ini faedah ini.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adrik biha mafat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asrif biha anni minas su'i wal bala'i ma huwa at. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adfi biha anni jami'al afat. Doanya, zikirnya setelah subuh ini. Adrik mugi numono tuan biha kelawan kalimat ma ing perkara fata kang pot apa ma. Asrif mugi ngilangaken tuan biha kelawan kalimat anis sang ingsun anis minasui saking ala-ala belan panca baya ma ing rupane perkara tema iku atin bakal teka ma. Adfi mugi nolak tuan biha kelawan kalimat anis sang ingsun jami al afat ing sekabehane pira-pira panca baya. Faslun fi fadli la haula wala quwata illa billah azim. Ing dalam keutamaanipun la haula wala quwata illa billah azim. Qala ngendika sapa al Imamun Nawawi, hiya utawi la haula wala quwata illa billah azim iku kalimatus istislam, disebut hauqalah. Hauqalah. Kalimatus islami kalimat pasrah tunduk. Watafwidin lan masrahno ketundukan. Wa innal abdalan sak temene kawula iku layam liku ora miliki abad li nafsi maring awak dhewe ne abad sing siji-siji. Kita merasa memiliki diri kita enggak bisa. Wong kita jantung kita berdetak kita enggak tahu prosesnya, enggak tahu. Loh, kalau ada orang kok saya itu besok di akhirat bagaimana, nggak tahu akhirat itu seperti apa. Nggak usah jauh-jauh di akhirat, di dunia ini kita itu nggak tahu bagaimana kerja paru-paru. Paru-paru kita bukan paru-paru orang lain. Bagaimana kerja jantung, bagaimana kerja ginjal kita sendiri nggak tahu kita ini. Ada orang bikin perumpamaan, dia kok bisa naik pesawat aja, nggak kenal sama pilotnya. Misalnya baru pertama naik pesawat, apalagi sudah sering, itu bisa tidur kok nyenyak, padahal nggak kenal pilotnya. Padahal di atas ketinggian berapa kilometer itu bisa tidur nyenyak, makan tidur nyenyak ini. Apalagi yang sudah biasa. Di dunia saja bisa punya ini. Ini gambaran di akhirat kalau ada orang la khaufun alaihim walahum, yang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa susah. Ya karena yakin dia ini dijaga Allah, punya Allah, Allah yang maha segalanya, maha kasih sayang. Tidak usah susah, wong di dunia ini kita tidak tahu jantung kita bekerja, kita nggak tahu ya tetap santai. Paru-paru bagaimana kita nggak tahu ya tetap nyantai, nggak pernah mikir. Semuanya diatur Allah. Jadi kita nggak bisa memiliki diri kita sendiri. Walaisalan ora ana lahu iku kedhe abet apa khilatun sandupaya bidat isanin dalam nolak Allah. Mau menolak keburukan bagaimana kita nggak mampu. Makanya Namrud itu mengaku Tuhan. Namrud menurut logika ya mungkin wajar Namrud itu menguasai seluruh bumi. Raja seperti Nabi Sulaiman, Namrud itu menguasai seluruh bumi, mengaku Tuhan. Akhirnya oleh Allah dikasih nyamuk. Nyamuknya ini masuk ke hidung, terus masuk ke otak. Nyamuk masuk ke otak, bingung Namrud ini.
nyuruh penjaganya, pengawalnya, prajuritnya ini supaya kepalanya dipukuli, saking sakitnya itu, tolong ini nyamuk di kepala saya dipukuli. Makanya oleh pengawalnya, oleh penjaganya ini kepalanya Namrud dipukuli sampai mati. Namrud itu matinya seperti itu, gara-gara nyamuk masuk ke otak itu. Mengaku Tuhan, dia nggak mampu melawan nyamuk. Fir'aun mengaku Tuhan, tenggelam di samudra, tenggelam di lautan. Nah ini diremehkan oleh ikan teri. Kamu ini mengaku Tuhan saja tenggelam, kalah sama saya ikan teri nggak tenggelam. Nggak mampu itu menolak daf usar, itu nggak mampu. Wala kuwatalan orang kekuatan iku mujud fijal bi khairin dalam dedel kesainan ila billahi kejaba kelawan Allah. Menolak keburukan pun nggak mampu, punya kekuatan menarik kebaikan pun nggak mampu. Maksudnya taat misalnya, kalau tidak dibantu Allah, kalau kita nggak dikasih hidayah, mudah bagi Allah ini. Di antara sekian miliar manusia, ada 5 atau 6 miliar penduduk bumi itu nggak semuanya Islam. Yang Islam sekitar 1 miliar. Di antara Islam itu nggak semuanya sholat. Yang sholat berapa persen? Di antara yang sholat itu nggak semuanya ngaji. Yang ngaji berapa persen? Loh itu kok kita yang dipilih? Loh itu kan la haula wala quwata illa billah. Kita milih, ya Allah besok kalau saya lahir tolong dari ibu ini, dari ayah ini, nggak bisa milih. Lah misalnya kita ini lahir kok jadi anaknya orang kafir, apa terus mau sholat, mau ngaji? Itu kan kuwata fijal bil khair illa billah. Qala nabika sapa Barmawi fi syarih dalam syarih Barmawi alal Bukhari ngatasi kitab Bukhari. Man sapane wong kala kang ucap manha ing la haula hauqalah bika dalam saben-saben dina khom sami atiman klan 500 ambalan sehari semalam. La haula wala quwata illa billah 500 kali. Wa nawalan niat sapa man bidalikan kalau ucapan qalaha hajatan ing siji hajat kudiat mongko bakal den tekani apa hajat. Kalau punya hajat mendesak, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 500 kali. Wa ing kana lamun ana sapa man iku asiron kang den tawan, den penjara. Fuka mongko bakal den bebasaken sapa man. Wa inna santemene la haula wa hauqalah iku taku bakal ngilangaken bebasaken apa hauqalah al khalqa ing makhluk al mubhama kang ora den kinauri wal qad'alan qada al mubrama kang wis pasti. Jadi faedah la haula wala quwata illa billah itu akan bisa menghilangkan sesuatu yang tidak jelas atau bisa mendatangkan apa mengubah kodok yang sudah pasti. Wah, luar biasa. Misalnya hari ini sebenarnya takdir Allah itu kamu itu kecemplung selokan misalnya. Ini karena baca la haula wala quwata illa billah dirubah oleh Allah, nggak jadi hari ini kecemplung selokan misalnya.
lawange min ababin dul li saking pira-pira lawang melaratan bahaya. Allah akan menghilangkan 70 pintu-pintu bahaya. Wal faqri lan kefakiran, fakir. Wal Abdul Hakimi utai lafaz Imam Hakim riwayat Imam Hakim. Ala ing dulu ka bakal nuduhaken ingsun ing sira ala kalimatin sang sing atase siji kalimat mintah til aksi saking isore ares. Min kanjil jalan saking gedung swarga takulu ngucap sira la haula wala quwwata illa billah. Fayaqul mongko ngendika Allah kalau ada orang mengatakan la haula wala quwwata illa billah, Allah akan berkata aslama abdi wastaslama. Aslama manjing Islam sapa abdi kaula ingsun tunduk pasrah wastaslama lan dadi manjing selamat sapa abdi tunduk sapa abdi doa selama ini. Doa itu kalau orang punya baju ibaratnya aslama. Islam itu baju. Orang pakai baju Islam. Orang pakai baju kafir, baju Kristen, baju Buddha, itu baju ibaratnya baju itu aslama. Saya pilih baju Islam. Wastaslama ini sudah pakai baju. Oh, betul-betul berbaju Islam misalnya. Tapi masih pilih baju. Aslama milih baju Islam. Wastaslama memakai berbaju Islam. Mutoah, baik dan mutoah. Wa fi riwayatin la haula wala quwata wala hilata. Tambahannya ini wala hilata lan ora ana daya, ora ana sanggup kaya iku maujud wala manjalan ora ana nggon nyandar wala macana nggon mungsi minallahi sang Allah ila ilahi kejaba maring Allah. Tidak ada makar yang bisa menghentikan, menghalangi. Tidak ada tempat untuk menyandar, tidak ada tempat untuk meminta perlindungan dari Allah kecuali kepada Allah. Adanya bencana, adanya musibah, semuanya dari Allah. Yang selamat pun karena dilindungi Allah. Minallah ila ilaihi sab'a maratin lan peto amal dibaca 7 kali. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ala aduluka, ada sir sendiri itu. Kenapa baca ini kok 33 kali, baca ini 3 kali, baca ini 7 kali. Kok begitu bacanya kok? Itu sirnya bagaimana rahasianya? Biasanya itu ganjil ya. 7 tapi yo akan ada yang benar. Sirnya yo, rahasianya yo Allah yang tahu. Kenapa kok enggak 8 kali kok 7 kali? Yo kan itu ada 7 kali. Ada rahasianya. Mu'adz bin Jabal ala dulu ke ala babin ababil jalani saking pira-pira surga qala wa ma huwa qala la haula wala quwwata illa billah. Ini sama dengan riwayat tadi dari Ibnu Umar Abu Abdul Jannah. Kalau yang lain, sahabat yang lain Kunuzul Jannah. Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala atadul kanzin min kunuzil jannah qala bala qala la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini yang nanya satu orang, Mu'adz yang nanya, ya Rasulullah, saya kasih tahu pintu surga. Kepada Qais bin Sa'id Nabi mengatakan, kamu saya kasih tahu gedung surga. Nah, Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu marra lewatan sapa Jibril ala Ibrahim alaihi wassalam. Maka Jibril bertemu Nabi Ibrahim. Faqala maka ngendika sapa Ibrahim man iku sapa maka seperti sira ya Jibril, kamu berusaha sama siapa Jibril? Berarti ketika Isra Mi'raj ini
ngendika sapa Jibril hadza iki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ngendika sapa Ibrahim alaihissalam, ya Muhammad umur perintah nasira umat masira paling guru mongko becik akeh sapa umat min biro sejatane tanduran swarga. Painatur basa ngeleburi swarga iku ibadah bagus. Lalu dari bumi ini jana kuasa nombo luas langit bumi. Qala wa ma dzul jana qala wala haula wala quwata illa billah. Uqba bin Amir dan umman min an man utai sapane wong iku an amawis paling nikmat awal jaman bidimat dan kelajiman fa'arad dan mengarep masaman daku ahai ing tetep nikmat. Fayuktir mongko becik kena sopaman min la haula wala quwata illa billah. Kalau ada seseorang sudah dikasih nikmat oleh Allah, dia pengen nikmatnya gak hilang. Dikasih nikmat, misalnya nikmatnya mau ngaji, nikmatnya mau sholat, nikmat Islam terutama, supaya istiqomah Islam dan ngajinya, sholatnya, perbanyaklah haula wala quwata illa supaya tidak dihilangkan itu, menjaga nikmat Allah. Tahu terima kasih karena ikrar mengakui bahwa saya kok bisa ibadah, saya kok bisa sholat, saya bisa sholat karena hanya pertolongan Allah. Kok saya tidak maksiat? Ya karena pertolongan Allah. Adam bin Iyas qala ja'a qasam Malik al-Asy'ari ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maqad ucap sapa Malik al-Asy'ari sahabat ini. Usirat den tawan sapa ini anak ingsun pani au ya Rasulullah, saya punya anak namanya Au bin Malik al-Asy'ari, berarti anak saya ini ditawan oleh musuh. Faqala mongko ngendika sapa Nabi lahu maring Malik, arsil mutus sira ilahi maring Malik. Arsil mutus sira ilahi maring Auf. Kamu kirim utusan. Anakmu yang sekarang ditawan di penjara itu kasih utusan surat orangnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temannya Rasulullah sallallahu yang merintah Rasul kain sira antum sira yang ngakeh sira min la haula wala quwata illa billah. Perbanyak baca ini kalau orang ditawan di penjara, perbanyak baca ini nanti akan dibebaskan. Wa kan ono sapa kufar ikut satu teman-teman naleni kufar ing Auf bil kecilan kali. Auf diikat tali, diborgol ya, diikat ini. Masa kota mengkot ibu apa itu tali adu saking Auf. Gara-gara baca Al-Fatihah bilah talinya lepas diri. Tali pengikatnya lepas diri. Baharaja mengkomentu sapa Auf faidan mengkodumadan dua utawi Auf iku binapatin kelawan unta lahu maring kaum atau kufar. Setelah bebas dia keluar dari tawanan, keluar dari penjara, nemu ontanya musuh ini. Bahwa kita mau numpak soal baiknya kau halal musuh itu semuanya. Katanya orang kafir itu kalau pas perang itu kan tawanan, rampasan. Punya musuh ini, ontanya, kendaraannya, mobilnya saya tinggal naik. Baru kita mengkono pak auha ing nako, pak bala mengkomadep sopon au. Faidah mengkodumadan bisa fil kaumi kelawan rombongane kaum. Fasah mengkonjulit apa sarful bimlan kaum. Fasah mengkonjulit apa sarful kaum.
menjerit sapa aufe sapa bihim kelawan sarkel kaum padha kok anut apa awala kawitane nakok ukrohan ing kene nakok di kota ini kan dinaiki satu lalu dia teriak nggak tahu bahasanya orang penggembala unta kan rombongan misalnya kalau orang gembala kambing banyak itu kan disuruh lari satu lari semua. Unta pun begitu, unta banyak ini ngumpul sedang untanya ini dinaiki satu sama auf ini diteriaki ikut semua, unta ini ikut semua punya musuh ini. Balam yufajib mongko orang ngagetno sapa auf balam yufajib orang kaget balam yufajib mongko orang kaget sapa abu bapake orang dadi kaget sapa abu bapake auf ila wa kejaba te auf iku bil dalam lawan ternyata ini orang tuanya yang ngadu sama Nabi anak saya di penjara ya ditawan. Tiba-tiba ini sudah di depan rumah ini bawa unta banyak sekali karena faedahnya la haula wala quwata illa billah ini perbanyak kalau pas ada lawan ada musuh ada penjara kawan perbanyak ini Bakola memang ngendika sapa Abu Auf Rabbil Ka'bah lan demi Allah kang mengilani Ka'bah. Terus Auf kaget anaknya di depan pintu. Bakola memang ngucap sapa ummu ibu Auf wa asapa wa kaget wa asapa yo cara kene kaget dah. Wah, apa-apa anaknya wong Arab itu wa asapa. Wa Auf utai Auf iku kaibun wong kang susah mutalimun kang banget larane bimakal perkara tete Auf di dalam ngamin apa saking tali Auf ini kesakitan sebelum ini di penjara di tali susah hidupnya ini pasta bako mongko balap soal apa yang bapak orang timalan kang latih ilahi maring Auf faida moduman dan Auf teh Auf iku kot malah teman-teman ngebaik Auf alfana ing lapangan emperan omah ibilan amale ontane kaget ayah ibunya ini wah wis dilawan ini Auf ini habis sakit-sakitan ini habis di penjara ditawan musuh ini loh di depan rumah ini kok penuh onta-onta ini kayak mendadak ini berarti makanya la haula wala quwata illa billah menghilangkan susahnya seperti Auf ini susahnya di penjara. Setelah itu fadilahnya memperbanyak rezeki, menghilangkan kefakiran, menghilangkan pintu bahaya, mendadak kaya kotanya itu semua yang musuh ini. Bapak sama kau ceritakan soal Auf ala bisi bapak Auf amroi ceritanya Auf diriakan kenapa kok bisa seperti ini ya tapi saya ini begini di penjara saya banyak wa amrul ibililan perkarane unta fa'ta mengko sapa Abu Bakar Auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwan nabi ya bilang orang baru ngomong kawe kabar sapa Abu ing nabi bi khabar kelawan ceritane Auf khabar ibililan ceritane unta ya Rasulullah ini sudah bebas anak saya ini karena banyak bacalah awal kata ilang ini bahwa mengenai sapa Sallallahu alaihi wasallam isna biha ma ahbabta isna akai sira biha ma ibil ain mengabdakan dengan si Rasul untuk ini terserah kamu mau kamu miliki mau kamu jual misalnya mau kamu apain sebelah silakan itu punya kamu halal panazar maka turun ayat wa may yattaqillaha lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa man
sapane wong yataki kang takwa man Allah ya jalan moko bakal dadiaken Allah lahu maring man mahrajan enggon dalan metu. Nah, orang kadang khawatir nanti kalau ngaji itu bagaimana dapat pekerjaan, bagaimana makannya nanti. Tidak usah khawatir, orang kalau takwa kepada Allah itu Allah akan kasih jalan keluar. Wa bulan bakal paling rezeki awal iman min haitsu la yahtasib saking sekali ini orang nyongko sapa man. Allah itu mudah sekali kok ngatur rezeki itu, enggak disangka-sangka, jalannya itu ada saja. Mudah sekali wong dunia dan dunia itu semuanya itu dikendalikan Allah. Ada orang yang tiba-tiba mendadak miskin banyak, dulu kaya raya sombong, mendadak miskin, gampang bangkrut. Ada orang yang tiba-tiba mendadak kaya banyak, seperti Auf dan ayahnya ini mendadak kaya. Itu kan tidak disangka-sangka. Wong tadinya di penjara kok tiba-tiba bisa pulang bawa kontak penuh, sampai emperan rumahnya penuh. Ini nggak disangka-sangka. Waman sapane wong ya tawakal man ala sawfa qiyaman iku hasbu kang nyukupi ing man. Ada orang tuan Asy'aroni. Dia kerja di Mesir, kerjanya di hotel. Tuan Asy'aroni. Orang tuanya tuan, anak saya kerja di hotel. Hotel Mesir itu ya seperti di Indonesia, dibuat maksiat, orang biasa selingkuh, biasa zina di hotel itu. Yang keluar masuk ya orang-orang tak tahu maksiat toh, kerjaan maksiat itu. Tapi pengen keluar tapi nggak bisa, butuh pekerjaan. Kata Syekh itu, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa dulu apa jalan keluar dulu? Takwa dulu apa kasih rezeki dulu? Takwa dulu apa tawakal dulu? Takwa dulu, pertamanya takwa dulu. Berarti maknanya ya keluar, cari kerja yang halal. Nanti Allah kasih jalan keluar, dikasih rezeki. Hanya dia harus mantap keluar kerjaan haram, hanya maksiat. Yang taki namanya ini, dia keluar, akhirnya oleh Allah dapat dikasih jalan keluar. Saya itu dia jurusannya jaga hotel, yang lama kerja di hotel. Akhirnya diterima di hotel dekat Masjidil Haram. Ini namanya jalan keluar. Setelah jalan keluar bisa dapat gaji lebih besar. Dikasih rezeki nggak disangka-sangka, di sana bisa setiap saat umroh, bisa setiap saat masuk Masjidil Haram. Karena dia berani tiap kali terus mantap keluar kerjaan maksiat. Ini contoh kasus. Takwa dulu, nanti bagaimana? Pokoknya takwa dulu, nanti Allah yang kasih jalan keluar. Tidak usah ngatur Allah, Allah yang ngatur kita. Asad bin Rifah qala ngendika man sapane wong qala ucapan la haula wala quwata illa billah mi'atan maratin kula satu dina lam yaftakir ora bakal dadi fikirman abadan ing dalam selawase ngaji mantap ngajinya tiap hari, jangan tinggalkan la haula wala quwata illa 100 kali. Tidak usah khawatir nanti fakir gimana. Ini yang jamin nggak akan fakir selamanya. Jangan tinggalkan itu. Santri harus banyak wirid, banyak zikir. Hakikat kaifa yaftatur hal itu butuh sopeman wong dhafaro kang pengen merkoleh mandikan jisati lan gedung bejo aman nang wong tajaroda kang tinggi manan masih saking kula klambine wong usaha wal iradati lan karep wa tahalla qalan dadi persifatan man
bitawakul iklan tawakul awal atase Allah wa haqqan dadi hakikat man bisa kelawan tunduk pasrah idhuma krotai karone tawakul wa istislam iku min lawazimit tahki saking biro-biro kang netepi hakikat. Orang kalau sudah pasrah tunduk dengan Allah, dikatakan kalau mengatakan la haula wala itu kan tunduk pasrah berbaju Islam. Kalau orang sudah seperti itu sudah beruntung, tidak usah susah-susah kesana kemari, tidak usah banyak keinginan, tawakal pada Allah. Allah yang menjamin, yang ngatur semua. Allah yang ngatur langit bumi kok. Kamu mau ngatur Allah caranya nuntun nasi ke mulutmu, gak usah nuntun Allah. Allah nanti yang berbicara. Mudah cuma nuntun nasi ke mulutmu kok. Mau ngatur langit bumi, bintang, matahari, planet-planet, gak ada yang tabrakan, diatur semua kok. Kok mau ngatur Allah caranya nuntun nasi ke mulutmu, gak usah ngatur. Ikut saja, pasrah. Wa mana la haula wala quwwata illa billah iku fawwado masrahaken wong amroi perkarane wong sikotan krana kumandel bila Allah. Pokoknya terserah Allah ya Allah. Derek nurut, ikut, manut, tunduk. Wa iman birizki lan rezeki Allah. Rezeki bagaimana ya Allah, pokoknya istiman. Orang enggak usah khawatir rezeki. Orang itu gak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Tidak usah khawatir. Kama yang suku kalau ada rezeki sapa Allah ataira ing manuk. Manuk itu gak pernah sekolah yo makan. Tahdu isu-isukan sapa toir kemasan hale luwe ngelih. Wataru sore-sorean manuk bintang hale warak tiap hari. Burung itu keluar dari sarangnya, lapar pulang kenyang. Allah abdi mugi keruberan Tuhan alaih ini terus ditawar sangin terus alika inatasi Tuhan sidkil ibtiran jujuri proso butuh main perkara yuka digunakan marakan main kita zulubah dalam kawe wasilah adrika dalam ngakali Tuhan bahan kawe Tuhan